Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Ashkuru lillahi haqqa syukrih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'daha amma ba'd. Pertama kita panjatkan puji syukur kita atas nikmat Allah. Jangan lupa juga kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat atasnya, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga syafaat diberikan kepada kita atau salafus yang senantiasa mengikutinya hatta yaumul qiyamah. Amin. Tapi di antara mempelajari ilmu tajwid ini, ya, di antara yang paling inti atau yang paling pokok dalam ilmu tajwid ini yaitu ilmu makharij dan sifat, ya. Makharij dan sifat. Nah, kita sudah menuntaskan semua itu, ya. Makanya perlunya dicatat, ya, tadinya, ya. Jadi sebelum dimulai pelajaran, kalau misalnya antum bawa buku, kitab untuk dicatat. Ya, sudah pernah kita ulas juga menggunakan visual gambar atau musawwar. Kita bisa melihat rongga-rongga yang ada di situ, keluar hurufnya. Ya. Maka di situ itu sangat penting, ya. Itu adalah ilmu pokok dari sebuah ilmu qiraah atau bacaan tajwid, yaitu makharij dan sifat. Maka kalau kita sudah mumtaz kedua bab ini, ya, jadi intinya dalam tajwid itu dua bab ini aja intinya, ya, makharij dan sifat. Adapun bab-bab yang lainnya, ya, seperti ahkam nun sukun wa tanwin, ya kan, ahkam mim sakinah, ahkamul mudud mad, ya kan, kemudian ahkam sudah kita pelajari juga dot wa dha, ya kan, baina atau huruf-huruf ahkam muraqqaqah atau huruf tipis, mufakhamah, huruf tebal. Ini kalau mufakham atau muraqqaq ini katanya dengan sifat, ya kan, sifat. Tapi kalau misalnya kayak tadi mad, kemudian gunnah atau nun sukun tanwin atau mim sukun, ini kaitannya dengan penghias bacaan, ya. Jadi kalau penghias bacaan itu kita salah, ya, maka tidak terjadi lahnul jani, ya. Intinya kita mempelajari ilmu tajwid ini agar terhindar dari lahnul jani, ya, lahnul jani. Bagaimana caranya? Ya, tadi, ya, memfasihkan dua bab ini, itu makharij dan sifat. Kalau misalnya kita salah dalam menggunakan atau menginfakkan atau membaca mat terlalu berlebihan, atau, ya, seperti ini tidak sampai merubah arti, ya. Tidak sampai merubah arti. Amma yatasaalun, salah, ya, salah, ya, khata, tapi tidak sampai jadi beda dengan amma yatasaalun, beda nanti artinya. Kalau amma artinya, ya, ada apa? Kalau misalnya amma ada pun, ya kan, ini maknanya sangat beda, sangat jauh, ya. Maka dari itu dua pokok ini yang selalu diperhatikan, ya, ketika kita mempelajari ilmu tajwid ini. Ya, sering atau seiring kita mempelajari atau membaca, mentahsinkan di juz 30 ini, ya, antum perhatikan, ya, antum perhatikan, ya, antum perhatikan. Contoh kemarin misalnya kita membahas ahkam atau babud dhad wal dha, ya, babud dhad wal dha, atau hukum baina dhad wal
Wadhu. Ada juga itu kan. Sudah kita pelajari beberapa pertemuan lama itu bahkan. والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكل هذا جير ينفض bukan fidda fidda ظل الظهر عظم الحفظ hifzi. Kalau zuhur pakainya dhot atau dha. Salat duhur atau zuhur atau duhur. Yang benar yang mana? Pakainya apa? Dha ya, makanya huruf dha. Cara ucapnya gimana? Kita tahu nih, kita tahu penulisannya. Ayo. Mungkin kita semua tahu penulisannya, tapi cara mengucapkannya enggak. Mungkin di antara kita masih belum bisa. Ya, coba. Az-zuhru. 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 Seperti itu. Ya. Contoh aja. Dha'ni dhil atau seperti misalnya perubahan huruf ya. Wa asa Adam juga ya, ketika kita membaca dengan tebal atau sebaliknya atau wa asa ya, harusnya kan wa asa ya. Wa asa Adam rabbahu fawa. Tapi kalau ada yang baca dengan bacaan short dengan tipis, ini salah maknanya. Nabi Adam mengharapkan, harusnya kan Nabi Adam bermaksiat ya. Wa asa Adam, salah seperti ini. Yang seperti ini artinya jaliyun atau fatal sampai berubah makna. Ini yang paling penting ya. Coba sekarang dibuka surat apa selanjutnya? Masih dalam surat apa nih? Surat apa? Takwir atau Infitor ya? Infitor ya? Sekarang ya? Belum selesai. Selesai ya? Oke, sekarang juga surat Al-Infitor. Nah. Infitor juga. Perhatikan huruf demi huruf ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pengucapan nun menuju ke huruf ra yang fathah itu terjadi penebalan, ya kan? Nir jangan ditipisin, jangan datar, jangan nir rajim, tapi nir ada usahanya ke atas, suaranya harus ke atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, seperti itu. Jadi setiap huruf yang kita baca, maka antum masing-masing rasakan sifatnya. Huruf shin, ya, minash dilamakan, ya. Karena huruf-huruf yang mengalir itu, ya, atau huruf-huruf rakhawah, huruf yang mengalir dengan sempurna, jangan diberhentikan, ya. Harus disempurnakan terlebih dahulu, baru mengucapkan huruf setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya harus sempurnakan, harus. Ra hukumnya syiddah atau rakhawah? Ra hukumnya syiddah atau rakhawah? Ra hukumnya hamzah atau jahar? Samar atau jelas suaranya?
Hah? Samar atau jelas suaranya? Nah, harus dijelaskan, makanya harus dijelaskan ya. Harus dijelaskan, harus diperjelas suaranya. Jangan sembunyi atau sampai hilang. Nah, menyerupai huruf lam contohnya. Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Salah juga. Kemudian tidak boleh terlalu bergetar. Nah, atau tidak boleh digetarkan dengan sempurna ya, karena huruf ra ini sifat aslinya menggetar, tapi justru takrir atau nama sifat ya. Ini kita pelajari namun kita hindari ya. Jadi sifat yang dimiliki huruf ra adalah sifat takrir atau mengulang-ulang getar. Namun sifat ini malah kita pelajari namun tidak diamalkan ya, justru untuk mengetahui bahwasanya huruf ra ini aslinya adalah bergetar, tapi justru di dalam Al-Qur'an dibaca disuruh untuk disembunyikan sifat getarannya. Wa akhfi dalam matanya atau dalilnya adalah wa akhfi takriran idza usyaddadu, dalam sukun juga sama. Maka yang paling jelas ketika syiddah, maka di sini matanya adalah tusyaddadu, maka sembunyikan sifat getaran kepada huruf ra ketika dia dalam keadaan tasydid. Di sini contohnya ar, ya kan? Atas tasydid kan? Maka jangan sampai bergetar juga. Jangan sampai hilang, jangan juga terlalu bergetar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Idza as-samaa'u fatarat. Idas, makanya dal, ingat di sini bukan dal ya. Idas sama idas ini kalau seperti ini jali ya, lahnul jali. Maka yang seperti ini kita pelajari ya. Yang seperti ini adalah asas dari ilmu tajwid ya. Yang seperti ini adalah ilmu yang paling penting ya dalam ilmu tajwid. Idas samaa'u fatarat. Jelaskan apa dhammah pada huruf hamzah ya. Namun ketika ikhfa-nya dikembalikan. Jadi sifat atau monyonya dikembalikan ketika sudah terjadi ikhfa ya, gini. Idzas samaa'u fatarat. Coba. Fa tipis, fa-nya tipis dibuka fathah ya. Fa, to-nya tebal. Fatarat. Ra-nya juga tebal lagi. Kemudian ta-nya diberikan sifat syiddah, diberhentikan dulu, jangan langsung fatarat, tapi fatarat. Gitu ya. Jadi jangan langsung fatarat, salah. Sudah harus ada sifat syiddahnya. Syiddah itu artinya apa? Ya, tertahannya aliran suara. Tapi huruf ta ini memiliki sifat hamz atau mengalirnya aliran nafas. Maka antara nafas sama suara beda nih, ya. Idzas samaa'u fatarat. Jangan sampai uang ya, jangan sampai menambahkan huruf wau ya. Ya. Idzas samaa'u fatarat. Coba. Idzas samaa'u. Coba dari kamu.
Langsung aja surat ayat pertama langsung. Idas langsung masuk ya, disempurnakan. Idas dialirkan dengan sempurna. Oke. Ya, lebih ini lagi, jangan tidak sama. Idas sama tipis. Idas sama. Idas sama dibuka lagi coba. Idas sama itu senyum kalau kita pelajari di dan empat torot ya, empatnya tidak bertasydid. Saya torot langsung. Nah, coba sekali lagi. Jangan empat torot. Toknya nggak ada tasydidnya. Biduni tasydid. Torot langsung. Coba lagi. Oke. Coba ulang lagi. Idas, idas. Oke. Belakang dulu. Torot. Nah, harus diberhentikan dulu taknya. Setelah itu nanti akan keluar sendiri anginnya. Torot. Torot. Jadi ditahan dulu ya. Torot. Nah, seperti itu. Ya, Pak. Patarot loh. Tok, itu tok coba lagi. Nah, itu yang seperti itu yang kita pelajari. Yang seperti itu tujuannya agar hilang. Artinya apa? Fatar jangan sampai ada nih. Maksudnya tidak sampai merubah arti. Kita mempelajari tajwid tidak hanya sekedar bagus, tapi intinya adalah jangan sampai merubah arti, tidak lalu jali. Belum mas? Ya, itu. Entah coba baca. Nggak usah. Idas jelas ini, jelas. Baik. Oke. Oke, belakang dulu, Pak. Oke, bagus. Tapi jangan dimonyong terus. Jadi ketika ikhfa dikembalikan gini. Idas sama jangan kayak gitu ya. Idas sama faqarat. Jadi posisi punya atau monyongnya hanya pada hamzahnya. Idas sama faqarat. Sekali lagi. Ya, sambil proses. Susah ya kembalinya. Ya. Nah, coba lagi. Jangan sampai ada suara wawunya. Coba. Faqarat. Jadi kita uji yang terpenting tidak sampai lahnul jali ya. Adapun kesempurnaan antum masing-masing berbeda ya.
ada yang ikhfa-nya kurang, ada yang, maka kalau ikhfa ini diberikan atau hukum sukun dan tanwin atau hukum mim sukun ini minimal diberikan seperti dua harokat, ya, seperti dua harokat. Idas sama'u fatarat, lebih panjang, lebih bagus juga asan. Ya. Intinya dibedakan dengan nun atau mim yang bertasydid. Wa idzal kawakibun tatharat, wa idzal kawakibun tatharat, wa idzal biharu fujjirat, fujjirat, fujjirat. Nah, ini pernah kita singgung juga berkali-kali huruf jim. Huruf jim jangan sampai ada suara huruf C-nya ya. Nah, coba ja, ji, ju, baje. Nah, seperti itu. Nah, jangan sampai baje, baje. Nah, ini nanti apa namanya, persatuan antara huruf jim dan sa nyambung nih. Fuj, fuj, ya salah ya, seperti ini. Jangan sampai ada huruf, tidak ada aliran nafasnya pada huruf jim. Kalau kita baca dengan ja, ji, baje, ini artinya sifat huruf jim diartikan sifatnya hamas, ya. Maka tidak ada sifat hamas pada huruf jim. Ya. Huruf jim sifatnya hamas atau apa? Jahar? Jahar, jelas ya kan? Ya, sampai diberikan itu. Kalau seperti itu nanti kategorinya hamas nanti, ya salah. Ya, yang seperti ini tidak sampai merubah arti ya, tapi jangan sampai salah aja. Coba fujirat, wa idzal biharu fujirat, lagi wa idzal kawakibun tatharat, sa ya, tentang tasarat, tapi tatharat, ini ujung lidah semua nih, tatharat, dan menempel gusi dan ujung giginya juga ya, tatharat. Jadi kalimat tatharat ini semuanya di ujung lidah dan gigi, bagian gigi depan ya. Yang tasa, tapi tatharat. Wa idzal kawakibun tatharat, wa idzal biharu fujjirat, wa idzal quburu bu'thirat, 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 wa idzal quburu bu'thirat, diberikan bainiyah atau tawasud atau sedikit aliran suara pada huruf ainnya. Bu' itu ya, jangan bu'thirat tapi bu'thirat, bu'thirat. Harus ada penekanan ketika mengucapkan huruf ain agar terjadi pengaliran suara pada epiglotis ya. Lagi wa idzal quburu bu'thirat, coba qu,
Jangan sampai wa idal kubu. Nah, ini pakainya huruf qaf ya. Kalau bahasa Indonesia kuburan pakai k ya kan? Jangan sampai dibaca seperti bahasa Indonesia. Wa idal kubur ya kan? Wa idal kubur. Ya. Tapi wa idal quburu bu'thirat. Karena enggak sedikit juga yang baca pakai kaf ya. Kalau kita perhatikan wa idal quburu bu'thirat ya, ada seperti itu banyak sekali. Ya, makanya ditebalkan, diangkat suaranya ke langit-langit agar terjadi penebalan suara. Wa idzal quburu bu'thirat. Ayo. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ayo. Itu pada huruf ta, kemudian ada huruf ya, taknya diberhentikan dulu atau ditahan dulu agar sifat syiddahnya jelas ya. Kemudian diberikan kelonggaran untuk memberikan sifat hamas pada huruf ta ya. Jadi jangan langsung alimat tapi alimat nafsum ma qaddamat wa akharat gitu ya. Jadi enggak alimat nafsum ma qaddamat wa akharat gitu ya. Diberikan kelonggaran atau diberikan sempurnaan huruf tak pada sifat hamesnya. Coba sekali lagi. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Coba. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ayo. Ya, coba dari wa idal kawa sampai alimat nafsum. Kawa, kibu. Tatharat. Tatharat. Ditekan lagi tasydidnya. Hud. Ainnya ditekan lagi. Bukan nafsum, naf. Qaddamat gitu ya. Ulangi lagi coba. Udah bagus tapi ma-nya 2 harakat saja. Nafsum ma qaddamat. Nafsum ma qaddamat. Jangan nafsum ma, jangan panjang-panjang. Ulangi lagi coba. Tabi'i sampai lebih dari 2 rakaat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ma-nya itu jangan panjang-panjang. Ma-nya cukup 2 rakaat. Ma qaddamat. Oke. Syekh. Apa?
Tasarat. Terus fujirat. Wa idzal biharu fujirat. Fujirat lagi. Oh, fujir. Huruf fujirat. Lagi-lagi coba. Fokus. Iya, bagus. Kubur, bunya panjang. Kubur. Alimat langsung. Alimat. Jangan diperlambat kan. Alimat lah. Bukan qaddamat. Qaddamat gitu. Ulangi lagi apa? Nah. Qaddamat. Ini alimat perkataan apa? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Coba perkataan apa? Alimat. Akharat. Wa akharat. Oke. Tasarat sa. Dan tasa. Dari mana makhrajnya huruf fa? Ya. Ketemu dengan ujung. Gini, posisinya berarti kelihatan. Wa idal kawakibu tasa fa ini ya. Fa. Nah, coba. Nah, rubu' tirat lagi sama. Fi. Tadi. Fi. Coba gini ya. Nah gitu, coba fa. Jadi posisi ular membaca huruf fa ini pasti keluar nih. Fa. Gitu. Seperti itu. Qaddamat wa akharat. Oke. Kawa 2 rakaat. Tasa, jangan taso. Tasa harus lurus ke atas atau fathah. Lagi, coba. Nampaknya dialirkan sempurna. Penekanan pada huruf dal harus ada penekanan. Qaddamat karena dia tasydid. Akharat ya. Ayo. Bihar. Bihar artinya panas ya. Bihar pantai. Apa harakatnya? Panjang pendeknya. Wa idzal quburu bu'thirat. Alimat. Oke, ini sampai lalu jadi.
Alimat. Lagi coba. Oke, ya Mas, silakan. Katharat. Ulangin. Oke. Naf. Oke. Alimat. Mimnya 2 rakaat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ulangi. Alimat gitu ya. Alimat. Jangan ditahan ya. Jangan diperlambat. Alimat gitu. Tadi yang benar tadi. Alimat gitu. Ma 2 rakaat. Ma qad. Alimat. Dipercepat. Jangan diperlambat. Enggak ada tasidnya. Alimat, kalau ada tasid beral gitu. Alimat. Oke, masih kata kopi. Oke, bisa. Oke. Terus. Kuburu gitu ya. Itu bang.
Dipanjangin. Faidal kawakibun. Biar jelas domanya. Nah tadi panjangin, coba lagi. Ah. Oke. Kuburu, ulangin. Ulangin. Kuburu bu'thirat. Kuburu bu'thirat. Coba. Bisa lagi. Nafsu, tidak kalah. Alimat naf. Nafsu, pak ya, naf gitu ya. Dialirin sempurna. Alimat nafsum ma gitu. Naf. Coba lagi. Jadi P jadi. Ayo. Orang papa gitu ya. Coba lagi. Alimat naf. Kotamat wa. Naf lagi. Naf. Seperti itu. Naf. Caranya dialirkan dengan sempurna aja. Ya. Dialirin biar plong aja. Baru sum gitu. Naf ya, fa-nya enggak. Itu bukan fa itu. Antara sangkelir dengan huruf P. Naf tanggung itu. Ulangi lagi. Oke. Fud ditekan. Fud dirat. Alimat naf. Alimat naf qaddamat dalnya tasbih. Alimat naf qaddamat. Alimat naf pak sama dal. Qaddamat. Gitu ya. Dalnya harus ditekan. Qaddamat, bukan qaddamat tapi qaddamat. Naf. Udah asal belum? Asal. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik. Intinya ketika kita membaca Al-Quran, kita membuka, tidak membuka agar memperjelas, ya, membuka mulut kita agar memperjelas huruf yang kita baca, atau bisa disebut juga ada babnya itmamul harakat atau menyempurnakan harakat. Kalau kita tidak membuka dengan sempurna ketika fathah, tidak memonyokkan dengan sempurna ketika dhammah, ya, tidak menurunkan bibir bawah ketika kasrah, ya, maka yang terjadi suaranya melenceng, ya, suaranya mirip ya. Bismillahirrahman, harus bis sempurna, bis, ya, wa idzal biharu fujirat, harus ada usaha seperti itu, ya, dijelaskan, jangan wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat. Pelit ya, pelit untuk membuka mulut, ya. Jadi ketika fathah dibuka, wa idzal biha beda dengan wa idzal biharu fujirat. Seperti ngajinya orang ngantuk, ya, ngajinya orang ngantuk. Maka membaca Quran dengan tajwid memang berat. Membaca Quran dengan tajwid memang capek, ya, lebih capek daripada baca Quran tanpa tajwid, ya, lebih capek karena memang serius bacanya, ya, bacanya huruf demi huruf diperjelas, ya, harokatnya dijelaskan, ya, kemudian sifatnya dijelaskan juga, mahornya juga harus tepat, ya. Beda dengan orang-orang awam kalau baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, mau satu Al-Fatihah satu ayat aja bisa, satu nafas kalau kuat, ya, kalau kuat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman, tapi kalau kita tajwid nggak bisa, susah, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada lam yang harus dialihkan sedikit, ya kan? Ada ain yang harus diperjelas, ada nun yang harus dialirkan dengan sedikit juga, ya. Ada ra, ar-rah yang ditakdirkan, ar-rahman, ada ha yang dialirkan dengan sempurna. Nah, maka tidak bisa seperti itu, ya. Intinya baca Quran dengan tajwid, ya, kalau kita ingin sempurna baca Qurannya maka memang harus payah, ya, harus payah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jelas, huruf demi huruf jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak, nasta tapi nasta, tanya dipatahkan, ya. Enggak sekedar iya tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada huruf yang harus ditebalkan, ada yang tipis, ya. Ada sifat-sifat yang lainnya, maka harus dijelaskan seperti itu, ya. Kita harus sering mempraktekannya, ya, di antara pendorong atau pembantu dari agar kita bisa fasih dalam membaca Al-Quran, ya, didorong dengan seringnya mempraktekkan atau seringnya membaca Al-Quran dengan tajwid juga seperti itu. Kita lanjutkan sampai selesai. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya. Huruf fa diadatkan sempurna. Naf. Jangan terburu-buru. Jangan nafsum, jangan terburu-buru, ya. Apalagi di kolak-kolakkan. Nafsum salah, ya. Kemudian dalnya tipis itu, jangan qaddama tapi qadda. Ada suara bunyi masih tebal. Harus tipis. Qadda, coba. Jadi bukan qadda tapi qadda. Kalau misalnya tadi dibaca qadda, ini artinya pakai huruf dot. Ya, pakai huruf dot. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Gharraka ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Yang di sifat ketaranya disembunyikan pada huruf. Jangan sampai gorroka salah, ya. Gorroka. Nah, dalam ilmu tajwid, sifat yang kita pelajari itu seluruhnya dipraktikkan, tapi kecuali satu sifat, yaitu sifat takrir. Ya, justru sifat takrir ini kita pelajari tapi tidak kita praktikkan, ya. Tapi untuk pengetahuan kita bahwasanya huruf ra ini memang sifatnya getar, tapi justru disembunyikan, ya. R, ya, tapi R dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran R. Kalau kita bahasa kita R itu, ya. R huruf ra seperti itu aslinya. R, ir, tapi dalam Al-Quran harus dibaca dengan menyembunyikan getarannya. R, ir. Nah, jangan irji'i tapi irji'i, gitu kan. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi khalaqaka